Halo semuanya, welcome back to Ruang Komik. Tanpa banyak cincong, kita akan langsung aja ke videonya. Let's begin the story, guys. Oke, di video kali ini kita berpindah ke sebuah dimensi buatan ya, yang diciptakan oleh Zavkiel dari kekuatan Supreme Void-nya, berbentuk seperti pantai dengan lautan yang cukup luas dan sunset kemerahan. Yang dikatakan Michael sedang merenung di situ, sekaligus mengagumi domain milik Zavkiel tersebut, yang mana Zavkiel sendiri ini dia sebut sebagai the most powerful black magician atau black magician terkuat saat itu, kata si Michael, dengan kekuatan void-nya yang membuat Zavkiel mendapatkan julukan The Master of All Things, master dari segala sesuatu. Michael menganggap void alias kehampaan, ketiadaan, itu adalah sumber dan akhir dari segala sesuatu. Semua bersumber dari kehampaan dan akan berakhir menjadi kehampaan juga. Tidak ada sesuatu yang permanen di dunia ini kecuali kehampaan, katanya. Di mana kalimat dari Michael ini menunjukkan bahkan dia pun cukup mengagumi sosok Zavkiel tersebut. Nah, rupanya pertemuan dari para founder Firesuit ini diadakan di domain milik Zavkiel ini. Padahal gua pikir ketika mereka mengatakan pertemuan akan diadakan di tempat perjanjian tempo hari, itu akan diadakan di mana gitu ya. Rupanya di domain si Zavkiel ini. Nah, dijelaskan Michael mulai deg-degan juga, mulai was-was dengan keberadaan si Linji, karena sudah 4 dari founder Firesuit telah gugur satu persatu di tangan si Linji. Ia sudah hidup selama ribuan tahun dan baru ini tiba-tiba muncul sebuah makhluk yang berhasil menggagalkan segala rencananya tersebut, bahkan membunuh banyak founder mereka. Tak lama setelah itu, Michael merasakan kedatangan para founder yang dibawa oleh Zavkiel atau dijemput satu persatu oleh Zavkiel. Ia pun berjalan menghampiri para pemimpin ini yang punya bentuk macam-macam, tapi di sini hanya siluetnya saja. Jadi hanya bayangan mereka saja. Meskipun para siluet ini bisa dikenali siapa-siapanya dari bentuk mereka yang memang kebanyakan aneh ya, hanya beberapa saja yang meniru bentuk manusia. Karena bagi mereka manusia itu sudah seperti serangga, katanya. Jadi kayak nggak mungkin kan kita manusia pengen berubah bentuk jadi semut gitu ya. Nah, di sini Michael langsung menyadari aura dari Haniel. Namun karena bentuk si Haniel ini berubah, yaitu sudah diambil alih oleh si Fitch menjadi siluet seorang pria manusia, Michael pun bertanya apakah dia berubah bentuk. Tapi sebelum Fitch sempat menjawab, Zavkiel di situ kemudian menjelaskan terlebih dahulu kejadian si Haniel tersebut dari pertempurannya dengan Linji sampai mengambil alih tubuh seorang pria yang juga kebetulan hasil eksperimen Firesuit alias si Fitch tersebut. Di sisi lain, si Fitch yang mendapatkan ingatan dari Haniel juga ikut menjelaskan secara langsung kejadiannya dengan Linji. Seakan dia ini sudah bekerja keras baku hantam dengan si Linji. Namun sayangnya Michael seperti masih skeptis dengan si Fitch pada awalnya. Alhasil Fitch pun menunjukkan lengannya yang perlahan berubah dari sebuah siluet, kemudian membentuk seperti kumpulan benang cerah yang dapat dikenali oleh Michael sebagai kekuatan Haniel terhadap waktu. Sehingga sampai sini Michael pun percaya dengan identitas si Haniel, sama seperti si Zavkiel yang merasa tidak mungkin sepertinya hukum waktu itu bisa ditahan atau didapatkan oleh orang lain kecuali si Haniel. Dan akhirnya Michael juga menjadi kagum dengan kisah pertarungannya dengan Linji tersebut, yang mana Haniel ini berhasil kabur, katanya. Nah, si Fitch yang disebut Michael sebagai berhasil kabur ini kemudian mencoba membuat situasi menjadi runyam. Ia mengatakan Michael ini meremehkan dia, seakan dia ini jauh lebih lemah daripada Linji dan berhasil kabur itu merupakan sebuah prestasi gitu ya. Kayak dia ini atau Haniel ini sangat lemah gitu ya. Di saat yang sama, pemimpin yang bernama Zavkiel, bukan Zavkiel ya, tapi Zavkiel, yang punya siluet berbentuk seorang pria setinggi beberapa meter dengan topi dan tongkat, juga membela si Fitch atau si Haniel ini dengan pendapat yang sama, yaitu Haniel itu punya kekuatan waktu yang sangat tinggi, yang bahkan Zavkiel ini sendiri sangat mengakui kekuatan si Haniel. Sehingga ketika Michael mengatakan Haniel ini berhasil kabur, itu seakan meremehkan si Haniel, seakan si Haniel ini jauh lebih lemah daripada si Linji. Di mana Zavkiel yang tidak pernah berinteraksi dengan Linji dan masih belum tahu seberapa kuat si Linji tersebut, kemudian bertanya kepada Michael apakah memang Linji sekuat itu sampai bahkan Haniel saja ada di bawahnya. Tapi sebelum Michael menjawab, baru sempat si Michael ini menjawab beberapa kata, si Fitch memotong perkataan Michael dan berusaha menambah provokasi di situ, di mana ia mengatakan si pemilik toko buku itu tidak segitu kuatnya, katanya. Ia sudah bertarung secara langsung dengan Linji dan meskipun si Linji ini terbilang kuat, tapi nggak sekuat itu sampai harus mengatakan kabur adalah sebuah prestasi, kata si Fitch. Nah, Michael yang dari tadi dipotong terus omongannya kemudian berusaha sedikit memberikan pembelaan bahwa si Linji itu memang sekuat itu karena terbukti dari banyak rekan mereka yang gugur di tangannya, termasuk si Sandalphon dan Raziel, katanya. Jadi rupanya sampai sini Michael sepertinya sudah mengetahui bahwa Raziel telah jatuh di tangan Linji ya. Meskipun dalam bentuk fisiknya si Raziel ini masih hidup, masih ada di Truth Society, tapi sudah dianggap matot. Nah, mendengar pembelaan Michael, Fitch mengatakan bahwa Linji itu terlihat begitu kuat sebenarnya karena bantuan dari Walpurgis, di mana Sandalphon
pun kemungkinan disikat oleh Walpurgis, yang memang sangat wajar karena Walpurgis adalah sosok primordial witch, sedangkan Linji sendiri nggak segitu kuatnya. Buktinya, kita yang bertarung dengan Linjinya sendiri secara langsung itu tidak terbunuh. Gua bisa kabur dengan mudah, dan lu sendiri juga dulu pernah menemui Linji di tokonya, juga masih hidup sampai sekarang. Jadi Linji itu nggak sekuat yang dibicarakan. Ini masih si Fitch yang ngomong. Lagi pula, anggap saja kalau misal Linji itu memang sekuat itu. Toh kita loh sekarang ini ada banyak makhluk tingkat supreme. Gak mungkin kita bersatu ini bisa kalah melawan Linji sendirian. Dan ujung-ujungnya kita juga harus ngalahin dia mau gak mau, kata si Fitch. Dimana semua pemimpin yang lain itu setuju dengan si Fitch. Mereka ngangguk-ngangguk, sehingga pada akhirnya Michael pun menjadi yakin kembali bahwa mereka bisa mengalahkan si Linji. Nah, sebenarnya apa yang terjadi di sini? Kenapa Fitch ini malah mencoba membuat mereka bersatu melawan Linji gitu ya? Apakah Fitch ini berkhianat? Jadi penjelasannya cukup panjang, mungkin ada setengah halaman, tapi secara singkat, setelah Fitch mendapatkan kekuatan si Haniel, dia tuh bisa melihat masa lalu dengan cukup bebas. Sehingga setelah dia browsing alias menonton masa lalu ini, ia menjadi mengetahui segala sesuatu yang terjadi selama ini dan hubungannya dengan si Linji. Seperti memang Linji itu sudah mengatur semuanya dan berusaha menunjukkan kepada semua pihak, termasuk Central District dan Firesword ini, bahwa sosok dewa yang asli, sosok God yang asli telah muncul gitu ya, yang bahkan membuat Fitch yang sudah menjadi makhluk supreme tingkat tinggi ini menjadi merinding. Nah, setelah mengetahui bahwa semuanya adalah rencana si Linji, Fitch kemudian berpikir semua pelanggan Linji yang dikasih kekuatan itu harus membayar sesuatu, sedangkan si Fitch ini tidak. Padahal dia awalnya bukan siapa-siapa, malahan dia ini adalah korban eksperimen dari Firesword. Tapi dalam satu hari tiba-tiba ia menjadi salah satu makhluk supreme paling kuat di dunia dalam sekejap gitu ya. Alhasil Fitch pun menyimpulkan berdasarkan gerak-gerik Linji yang memindahkan ingatan Haniel segala macam. Pokoknya panjang. Intinya Fitch ini menduga sepertinya ia memang diberikan misi untuk menyusup ke Firesword dan merusak Firesword ini dari dalam sebagai bentuk bayaran ketika dia sudah diberikan kekuatan yang segitu besar oleh Linji. Dan salah satu tujuan si Fitch ini adalah memberikan info palsu terkait kekuatan si Linji yang seakan tidak terlalu kuat, sehingga bisa mengulur para founder Firesword ini untuk menemui ajalnya dengan menyerang Linji secara langsung. Jadi sebenarnya insting Michael tadi sudah benar ya untuk berhati-hati terhadap Linji dan menganggap Linji ini segitu kuatnya sampai bahkan semua founder berkumpul ini belum tentu menang awalnya, sebelum kemudian diprovokasi oleh si Fitch seakan si Linji ini nggak terlalu kuat dan Michael terpengaruh bahwa mereka bisa mengalahkan si Linji. Nah, pada akhirnya Michael yang lebih percaya dengan Haniel menanyakan kira-kira jika mereka bergabung jadi satu, persentase mereka menang melawan Linji itu berapa, dan si Fitch tentu saja menjawab 100%, sudah dijamin katanya, meskipun ekspresi Michael ini masih ada keraguan. Nah, Fitch kemudian bertanya kepada pemimpin yang lain apakah mereka tahu situasi yang menimpa Raziel, dan pemimpin yang bernama Metatron yang punya bentuk seperti sekumpulan kapas besar yang mengambang di udara menjawab bahwa sedikit banyak mereka sudah tahu atau ia sudah tahu. Pikiran Raziel entah bagaimana sudah terputus dengan Firesword dan menjadi kacungnya si Linji katanya, dan pemimpin yang lain juga punya kesimpulan yang sama dengan Metatron ini. Nah, Fitch pun menambah provokasi lagi ketika melihat si Michael ini masih maju mundur ya. Ia memberikan penjelasan bahwa dengan adanya kasus si Raziel ini artinya pihak si Linji mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi pikiran mereka. Jadi apakah mungkin jika di antara mereka di situ ada yang sudah terkena pengaruh dari Linji, terbrainwash oleh si Linji dan menyusup ke situ menjadi seorang mata-mata katanya. Nah, mendengar ini semua makhluk di situ pun menjadi kaget dan waspada satu sama lain dengan kemungkinan adanya seorang penyusup ini, termasuk si Michael sendiri. Michael lalu mengatakan kalau misal situasinya begitu, artinya lu sendiri atau si Haniel ini atau si Fitch ini bisa juga jadi penyusup gitu ya. Nah, melihat si Michael yang terkena pancingan, Fitch pun dalam hati tersenyum dan mengatakan bahwa betul, gue sendiri juga bisa dicurigai. Tapi kan gue dari tadi malah menyemangati kalian untuk cepat-cepat menyikat si Linji. Gue ini orang yang paling semangat dari tadi. Justru orang yang sekarang ragu-ragu dan masih maju mundur itu yang harus kita curigai sebagai penyusupnya karena berusaha menggagalkan pergerakan kita, kata si Fitch. Sehingga semua founder di situ malah melirik ke arah si Michael karena dari tadi Michael ini sendiri yang ragu untuk menyerang Linji. Jadi Michael yang sebenarnya sosok paling peka ini, instingnya paling tajam karena waspada kepada Linji, justru dicurigai sebagai penyusup. Nah, Zadkiel pun menanyakan secara langsung kepada Michael, ada apa dengan si Michael tersebut? Nggak biasanya dia ragu seperti itu. Apakah memang benar si Michael ini sudah dipengaruhi oleh si Linji? Kata dia. Sehingga terjadilah perseteruan singkat antara si Michael yang membantah bahwa dia tidak terpengaruh, tidak dipengaruhi oleh si Linji, dengan founder yang lain yang ingin si Michael ini segera memberikan perintah untuk menyerang si Linji. Dan setelah berhasil menyerang si Linji, mereka akan balik lagi fokus ke tujuan mereka, yaitu Dream Realm, yang selama ini selalu digagalkan oleh si Linji.
Nah, awalnya Michael mengusulkan untuk lebih baik mereka menunggu pergerakan dari Central District yang harusnya juga ingin membuat pergerakan kepada Linji setelah semua hal yang terjadi di Noujin, sehingga mereka bisa lebih tahu terlebih dahulu seberapa kuat sebenarnya si Linji tersebut, katanya. Jadi si Michael ini masih mencoba untuk berhati-hati. Tapi di video sebelumnya kan kita justru ditunjukkan kalau Central Administration atau Central District itu juga menunggu Firesword membuat pergerakan. Jadi mereka berdua ini sama-sama menunggu siapa yang membuat pergerakan terlebih dahulu gitu ya, untuk memantau terlebih dahulu. Untungnya Fitch memberikan provokasi lagi dengan menjelaskan bahwa para orang-orang tua di Central District itu adalah orang-orang yang cupu. Mereka itu cuma orang tua yang arogan yang bahkan gak sebanding dengan si Linji. Kalau kita menunggu mereka, kita justru akan memberikan waktu kepada Linji untuk melakukan persiapan. Jadi kita itu harus cepat, nggak bisa buang-buang waktu. Dan lagi-lagi founder yang lain setuju dengan Fitch. Alhasil Michael pun sampai sini sudah terpojok, susah untuk memberikan pembelaan lagi, dan di saat yang sama ia juga tidak mencurigai si Haniel atau si Fitch ini, karena sifat Haniel dari dulu itu memang sangat arogan seperti itu. Jadi Fitch memanfaatkan sifat Haniel tersebut untuk memberikan provokasi. Akhirnya setelah beberapa saat memikirkan hal tersebut, Michael pun menyimpulkan kalau misal dia menolak permintaan si Fitch dan founder yang lain, justru akan muncul bibit-bibit kecurigaan dari founder yang lain, sehingga ia memutuskan untuk menyetujui pergerakan kepada Linji dan berniat untuk menyerang Linji bersama-sama. Oke, setelah itu plot berpindah sebentar ke si Melissa yang berniat untuk mengunjungi si Linji tepat setelah kedatangan si orang dari Lower District kemarin. Jadi ketika dalam perjalanan ke situ, Melissa sempat melihat ada si orang berjubah hitam kemarin pergi keluar dari toko buku Linji. Tapi Melissa cuma menganggap si pria ini adalah pelanggan baru si Linji dan tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut. Hanya saja ia menjadi paham bahwa kemunculan kabut yang sangat tebal di situ adalah karena si pria berjubah hitam tersebut. Lalu kondisi Melissa sendiri setelah pertempuran di Jalan 67 kemarin cukup berubah drastis ya. Tentu saja ia sempat terpuruk ketika Winston menginfokan bahwa Joseph telah tewas di pertempuran, tapi rupanya ia tidak menyalahkan siapapun atas kejadian tersebut, termasuk si Linji. Justru Melissa menganggap Linji itu telah berkali-kali memberikan kesempatan kepada mereka, dari membalikan waktu, lalu dari kemampuan Dorky Origin si Melissa sendiri yang bisa membantu kebangkitan hukumnya si Joseph dan sebagainya. Namun pada akhirnya Joseph tetap tewas. Jadi artinya mereka telah gagal. Meskipun untungnya menurut laporan dari si Winston, Wilde juga ikut tewas. Nah, selain itu, Melissa juga ditugaskan untuk menggantikan posisi bapaknya di Secret Tower. Meskipun ada beberapa orang yang merasa Melissa ini masih terlalu muda untuk jadi pemimpin Secret Tower, tapi ada cukup banyak orang yang melihat performa Melissa secara langsung di medan pertempuran, yang merasa Melissa ini memang pantas. Apalagi secara ranking, Melissa secara resmi sudah naik ke tingkat destruktif. Bahkan berkat buku Linji dan pengalamannya menghandle hukum supremnya si Joseph secara langsung di pertempuran kemarin, sekarang ia sudah bisa memahami sebagian hukum supremnya sendiri, meskipun hanya sebagian kecil. Singkatnya, Melissa pun kemudian masuk ke toko Linji yang membuat si Linji menjadi panik karena takutnya Melissa ini papasan sama si Joseph. Dimana kalau kalian ingat, Joseph tempo hari mengatakan kepada Linji bahwa ia ingin memalsukan kematiannya demi perkembangan si Melissa. Meskipun Linji tidak memahami cara didik seperti itu untungnya apa gitu ya, tapi tetap saja Linji ini mengiyakan si Joseph untuk menghargai keputusan si Joseph. Nah, seperti biasa Melissa dan Linji awalnya ngobrol yang ringan-ringan. Awalnya Melissa meminta maaf kepada Linji karena sebenarnya dia merasa gagal di pertempuran sebelumnya. Tapi Linji yang tidak tahu alasannya kenapa Melissa ini meminta maaf, menganggap bahwa itu adalah proses pendewasaan diri dari si Melissa setelah kematian si Joseph. Mungkin si Melissa ini menyadari tingkah lakunya selama ini kurang baik. Lalu Melissa juga sempat mengatakan, ya untungnya si Wilde juga sudah tewas, katanya. Yang membuat si Linji menjadi kaget dan bertanya, apa iya memang kata siapa si Wilde ini sudah tewas gitu ya. Bukan karena Linji memang tahu bahwa Wilde masih hidup, tapi Linji justru nggak tahu kabar kematian si Wilde tersebut dan memang ingin bertanya apakah benar si Wilde ini tewas. Dimana sebelumnya Linji memang menduga bahwa Joseph berkonflik kembali dengan si Wilde yang sepertinya jatuh lagi ke dalam kelompok yang tidak baik atau kelompok teroris. Jadi kalau misal ditangkap sama polisi mungkin oke, tapi masa ya tewas gitu ya. Namun pertanyaan Linji ini justru membuat si Melissa balik kaget karena dengan Linji bertanya kata siapa Wilde tewas, itu kayak secara tidak langsung menginfokan bahwa Wilde masih belum tewas karena Linji kan pasti mengetahui semuanya. Sehingga setelah mendengar ini, di satu sisi Melissa menjadi emosi karena ketika Joseph mengorbankan diri sampai tewas, rupanya Wilde masih hidup. Tapi di sisi lain, ia sekarang menjadi punya target balas dendam untuk melampiaskan emosinya tersebut. Jadi setelah ia kehilangan orang tuanya, sekarang ia masih punya tujuan, yaitu balas dendam kepada si Wilde.
Nah di sisi lain, karena Linji merasa suasananya akan sangat aneh kalau misal mendiskusikan kematian seseorang dengan Melissa yang masih remaja tersebut, Linji pun tidak jadi membahas si Bulde dan berusaha menyelewengkan pembicaraan ke arah si Joseph. Linji pun memberikan nasihat-nasihat tentang Melissa yang harus meninggalkan kesedihannya dan mulai berkembang, mulai mengenali tanggung jawab diri sendiri dan sebagainya. Intinya Linji memainkan peran seperti yang diinginkan oleh Joseph, yaitu ingin Melissa lebih berkembang sebagai individu. Namun si Melissa yang sepertinya masih belum bisa move on, kemudian bertanya sambil agak menangis, apakah Linji bisa menghidupkan bapaknya kembali dan kalau bisa bayarannya apa. Di sisi lain tentunya Linji tidak merasa pertanyaan si Melissa ini aneh karena ia bisa memahami bahwa akan sangat wajar seseorang bertanya seperti itu, gak masuk akal seperti itu kalau orang ini sedang sedih kehilangan keluarganya gitu ya. Sehingga Linji hanya memberikan jawaban bahwa tentu saja tidak bisa, itu adalah hal yang mustahil. Dimana Melissa sudah menduga jawabannya akan seperti itu karena meskipun secara kemampuan mungkin saja ada kemungkinan Linji itu bisa membangkitkan orang mati, namun Melissa sendiri itu tidak punya apapun yang pantas sebagai ganti dari nyawa tersebut, alias tidak bisa bayar gitu ya. Ia sudah sadar akan seperti itu. Nah melihat ekspresi Melissa yang menjadi campur aduk antara sedih, marah, kecewa, putus asa dan sebagainya, lama-kelamaan Linji pun menjadi tidak tega karena sudah berbohong, sehingga Linji pun berniat memberikan sedikit harapan dan kode-kode kepada si Melissa dengan mengatakan meskipun kematian itu tidak bisa dikembalikan, tapi kita harus percaya dengan adanya keajaiban di dunia ini. Mungkin ketika kamu sudah cukup dewasa, keajaiban akan datang, katanya. Sehingga mendengar ini Melissa kembali bersemangat karena dari kode-kode yang dikatakan oleh si Linji ini sepertinya masih ada kemungkinan keajaiban ini bisa menghidupkan bapaknya kembali. Nah Linji pun kemudian mengambil fragmen batu yang sebelumnya diberikan oleh pria berjubah hitam, kemudian menceritakan sebuah kisah tentang Primordial Witch yang ia dapatkan dari berbagai sumber termasuk si Silver. Singkatnya Linji menjelaskan bahwa batu yang ada di tangannya itu adalah sebuah relik peninggalan Primordial Witch yang mewakili kehidupan atau maksudnya si life. Sebuah relik kuno yang telah hilang ribu-ribuan tahun yang lalu sekarang bisa kamu lihat secara langsung. Jadi ini saja merupakan sebuah keajaiban. Sama seperti batu ini yang sebenarnya ada 3 pecahan, sekarang ada 2 di sini. Mungkin takdir akan menuntun pecahan yang ketiga. Nah sama seperti itu, mungkin siapa tahu Joseph akan tiba-tiba muncul nantinya, kata si Linji. Pokoknya dia ini cuma ingin memberikan kode-kode dan sedikit harapan lah ya kepada si Melissa dengan menggunakan perumpamaan relik dari Primordial Witches. Dan Linji kan tidak memberikan harapan palsu juga gitu ya. Si Josephnya masih hidup, cuman si Melissanya nggak tahu. Nah seperti biasa di sisi lain Melissa mendapatkan kesimpulan yang agak berbeda. Awalnya Melissa cukup kaget dengan diperkenalkannya fragmen dari Primordial Witch Life yang menurut sejarah di dunia tersebut memang menguasai hukum kehidupan, cycle of life. Dan dengan Linji bisa santai bermain-main dengan fragmen tersebut, artinya tidak mustahil untuk dia bisa membangkitkan si Joseph. Entah itu menggunakan fragmen dari Primordial Witch tersebut, atau mungkin Linji sendiri juga ada di tingkat di atas Primordial Witch yang bisa memahami hukum kehidupan. Melissa juga menyimpulkan dari penjelasan si Linji bahwa sepertinya entah kenapa untuk membayar hal tersebut Melissa harus berkembang. Entah mungkin Melissa ini akan masuk ke dalam rencana Linji atau apapun itu. Yang pasti kata si Linji, Melissa ini harus berkembang menurut kesimpulan dari si Melissa. Sehingga di sisi lain, Linji yang melihat Melissa mulai mendapatkan semangat lagi ini pun memanfaatkan hal tersebut untuk jual buku. Ia pun mengambil sebuah buku berjudul Heart yang akan berubah menjadi The Wheel of Fire, lalu menyuruh Melissa untuk mempelajarinya. Namun Melissa yang terlalu bersemangat mendapatkan harapan tentang bapaknya dan sebuah buku baru ingin membukanya di situ saat itu juga, sebelum kemudian ditahan oleh si Linji yang menyuruhnya untuk membaca buku tersebut dalam keadaan pikiran yang tenang dan kondisi sekeliling yang kondusif, di mana kondisi tokonya saat itu tidak mendukung, katanya. Padahal sebenarnya Linji itu cuma takut si Joseph keburu balik dari beli lampu dan ketemu sama si Melissa. Jadi dia ini pengen si Melissa cepet-cepet pergi dari situ. Nah Melissa yang paham pun segera membawa bukunya dan pamitan pulang kepada Linji. Tapi karena dia belum bayar, Linji mengingatkan harganya adalah $37. Dan tentu saja Melissa yang hidup berkecukupan ini tidak masalah tentang uang, dan ia juga tahu bayaran ini adalah formalitas yang harus dilakukan dalam skenario Linji yang berperan sebagai pemilik toko buku biasa. Jadi Melissa pun bayar dan pergi dari situ ke Secret Tower. Nah terakhir, scene kemudian berpindah lagi ke Secret Tower, tepatnya ke si Greg yang tiba-tiba dinobatkan menjadi Great Radiant Knight, menggantikan mendiang Vivian yang telah tewas di pertempuran di Jalan 67. Karena dinilai Greg ini memberikan kontribusi atau pengorbanan yang cukup besar untuk memantau dan mendekati sosok Linji di pesta Jisixu, merupakan kontribusi yang sangat
besar bagi Secret Tower. Greg pun akhirnya punya kantor sendiri dengan komputer sendiri yang saat itu dia coba untuk otak-atik atau lebih tepatnya memeriksa data-data yang diwariskan yang dulunya milik Vivian karena dia menggantikan si Vivian. Awalnya Greg tidak menemukan ada yang aneh, hanya data tugas biasa saja. Sampai kemudian dia melihat ada satu data, satu riwayat di mana Vivian pernah mencari tahu tentang Great Radiant Night Daria alias istrinya si Joseph yang telah meninggal. Namun karena gosip tentang Vivian yang suka sama si Joseph ini sudah diketahui banyak orang, jadi Greg hanya berpikir mungkin Vivian ini hanya stalking saingan Lope-Lopenya gitu ya. Tapi setelah diklik, rupanya Greg ini sudah punya akses cukup lengkap terhadap data tentang Daria. Ada banyak data yang cukup detail termasuk di hari kematian Daria pada saat misi yang dilakukan oleh Daria 10 tahun yang lalu, di mana dikatakan ada kelalaian dari divisi logistik atau kekurangan personel logistik yang membuat musuh berhasil melakukan penyerangan dan sebagainya, sehingga mengakibatkan kematian Daria 10 tahun yang lalu. Nah, hal ini cukup aneh bagi si Greg karena Greg sendiri pada hari itu masih menjadi petugas divisi logistik yang sempat memeriksa laporan bahwa pada saat misi tersebut dan pada hari itu tidak ada yang aneh dari divisi logistik, tidak ada petugas yang absen. Jadi Greg ini yakin laporan kelalaian ini salah karena dia terlibat secara langsung untuk memeriksa gitu ya. Greg pun mulai curiga dan mencoba mencari riwayat laporan divisi logistik pada tahun tersebut atau di misi di mana Daria tewas. Namun tanpa diduga data yang ingin diakses ini tidak ada alias hilang. Padahal Greg sudah hafal dengan sistem manajemen di Secret Tower yang mana setiap ada kejadian apapun, misi apapun, setiap harinya akan dicatat dan diarsipkan. Jadi tidak mungkin ada yang kelewat atau hilang. Nah, apalagi data yang ingin dicari ini, Greg secara pribadi memeriksa pada hari itu katanya. Nah, Greg pun mengingat satu orang petugas yang bernama Reid yang ada pada misi tersebut. Namun ketika dicek, rupanya Reid ini sudah meninggal dunia. Nah, karena dia nggak ingat siapa lagi yang ada di misi tersebut, Greg pun punya ide yang cukup brilian. Dia ini mengecek semua petugas yang tewas selama 10 tahun terakhir dan menemukan ada 10 petugas yang tewas yang kemudian dia cek satu persatu. Di mana kecurigaan Greg makin bertambah ketika rupanya 10 orang ini tewas tepat 10 tahun yang lalu di misi yang sama ketika Daria tewas. Jadi 10-10-nya tercatat mengikuti misi yang sama dengan si Daria dan tewas juga. Nah, ditambah lagi alasan tewasnya mereka ini cukup aneh, di mana orang yang punya keluarga, yang punya anggota keluarga dikatakan tewas karena mengorbankan diri sehingga keluarga mereka dapat pensiunan. Sedangkan orang yang tinggal sendiri katanya tewas karena sebab yang aneh, yang infonya nggak lengkap juga. Bahkan ada yang katanya tewas karena sakit paru-paru, padahal tidak ada riwayat dokter sama sekali di orang tersebut. Jadi intinya ada banyak kontradiksi di sini. Katanya ada kelalaian yang mengakibatkan tewasnya banyak petugas, padahal menurut ingatan si Greg pada hari itu divisi logistik tidak ada yang aneh. Laporannya lengkap, petugas divisi logistiknya juga lengkap. Jadi laporan mana yang benar gitu ya. Nah, singkatnya Greg pun menyimpulkan bahwa pasti ada sebuah konspirasi pada misi 10 tahun yang lalu yang menewaskan si Daria. Greg berspekulasi sepertinya Daria ini telah mengungkapkan sebuah rahasia internal yang sangat penting sehingga atasan Secret Tower memutuskan untuk menyikat si Daria supaya rahasia ini tidak terbongkar. Dan tentu saja 10 petugas logistik tadi yang juga ikut pada misi tersebut dan mengetahui fakta sesungguhnya meskipun mungkin sedikit akan disikat juga untuk menghilangkan segala kemungkinan bukti yang bocor. Nah, ketika si Greg ini mulai deg-degan karena dia telah mengungkapkan sebuah konspirasi yang besar ini, ia tiba-tiba ingat bahwa apapun yang dia ketik, apapun yang dia cari di situ akan juga terekam dan bisa dicek oleh atasan. Jadi bukankah kalau dia mengungkap konspirasi besar ini, dia sendiri juga akan disikat gitu ya. Dan benar saja, tak lama setelah itu, tepat pukul 4.30 pagi, pintunya diketok oleh seseorang. Padahal jam segitu bukan waktu biasanya petugas Secret Tower itu kerja. Greg pun kemudian mencoba mengirim pesan kepada Melissa, meskipun tidak dijelaskan dia ini mengirim pesan apa, tapi sudah bisa diduga pesannya terintercept atau gagal terkirim. Sehingga mau gak mau, Greg pun membuka pintunya dan melihat ada seorang pria dengan rambut awut-awutan yang kemudian memberikan info bahwa Greg dipanggil oleh Elder Council, katanya. Oke, mungkin konspirasi ini akan kita lanjutkan minggu depan seperti biasa karena gue sebentar lagi mau keluar ada acara guys. Jangan lupa like dan subscribe, bisa traktir kopi juga di deskripsi. Terima kasih buat yang sudah traktir hari ini. Sorry kalau misal terlihat atau terdengar seperti buru-buru ya. Semoga bisa menghibur waktu lo kalian dan sampai jumpa di video selanjutnya guys. Adios.